Oke, udah ke record ya ini. Lanjut, kita bahas ini tadi. Sampai mana? Sampai Binance Earn ya tadi. Nah, ini ada BN default yang tadi. Dan ada stacking. Oh, di sini lihatnya. Kemarin aku kan bilang habis, ternyata enggak. Back. Jadi kan aku ada stacking dan dikunci dalam jangka 60 hari, 30 hari. Ini aku bisa trading dengan saldo yang aku kunci, tapi dapat reward sebesar 17% APY-nya, APY-nya. Nah, APY itu apaan, Bang? bentar. Nah, di sini ada beberapa koin yang bisa di stacking, dikunci. Tapi ada jumlah minimumnya. Kasih contoh yang sushi ini. Nah, dia ada jumlah minimumnya kalau salah. Nah, minimum 10 sushi. Jadi kalian harus punya 10 sushi. Enaknya di sini return-nya lebih besar untuk stacking, tapi dia dikunci. Jadi kalau tiba-tiba naik, kalian nggak bisa jual kalau stackingnya belum selesai. Gitu. Nah, ini tadi udah dibahas cara deposit, cara stacking koin yang nggak kepake. Sekarang kita lanjut trading. Kalian pergi aja ke yang bagian pro. Oke, di sini kan sudah ada yang bocor lagi tuh. Coba dibuat dulu. Nah, di sini ada asli dari Binance, dari TradingView dan kedalaman. Kedalaman ini menggambarkan jumlah koin yang dijual atau dibeli. Nah, kalau kita ingin lihat yang gampang itu Doge. Nah, Doge ini ya. Jadi ini kita bisa lihat temboknya seberapa besar. Yang beli segini banyaknya, dan yang jual segini banyaknya. Di sini ada harga, terus estimasi per rupiah. Kalau kalian nggak bisa munculin di sini, klik mata uang ETR. Kalau kita ketikkan di USD, maka dia berubah jadi USD. Nah, kalau kita rubah ETR, maka estimasinya rupiah. Ini memudahkan kita yang memakai dua platform, terutama platform lokal. Nah, di sini ada harga dan persen. Persen selama 24 jam. Ini kan ada 4%. Jadi persen 24 jam ini dihitung dari kenaikan harga koin tersebut di jam yang sama di hari kemarin. Nah, ini dan sekarang jam 8. Berarti selama jam 8 dari hari kemarin, high tertingginya ada di 37,6 dan terendahnya selama 24 jam ke belakang ada 34. Volume ini ada bentuk USD-nya, ada bentuk BTC. Jadi volume adalah jumlah koin yang diperdagangkan, jumlah transaksi yang ada, baik itu transaksi jual atau beli.
dan itu di total, maka terjadi dibentuk apa itu disebut volume. Di sini kalian bisa munculkan juga volume. Nah, di sini kan volumenya banyak. Berarti di sini ada transaksi jual dan beli dalam skala masif. Oke, selanjutnya kita berubah ke sini. Ini adalah order book ya. Jadi kalian kalau mau order nanti kecantum di sini. Misalkan beli dogen ya kan jaring 24. Maka akan ada tanda kuning. Ini sebagai tanda kalau kalian order di harga segitu. Di sini order kalian. Di sini transaksi yang terjadi. Nah, ini ada panel untuk beli maupun jual. Jadi kalau beli, misalkan kalian beli berapa doge, 500 doge, di 24 satoshi. Nah, maka nggak langsung tereksekusi ya. Karena di sini kalian antri. Dan ini antrian terbawah, karena kalian baru melakukan transaksi. Jadi kalian harus menunggu orang yang sudah masang harga yang sama di 24, tapi udah lebih dulu. Contohnya ini aku masang dari tanggal 16 dan belum tereksekusi. Padahal sekarang udah 24, mungkin agak lama. Apalagi yang baru masang sekarang. Nah, ini aku batalkan aja karena udah ada order. Nah, ini adalah doge kalian yang udah kebeli dan ini BTC kalian. Lalu ini biasa tingkat akun kalian. Kalau pakai BNB yang aku bilang tadi diskon 25% ya. Jadi sisanya segini. Nah, jual pun caranya juga sama. Seperti beli. Cuma di sini kan ada pasar sama batas. Batas ini kalian yang menentukan harganya berapa. Kalau pasar, kalian langsung menggunakan harga pasar. Misal kalian beli 500 doge. Maka kalian akan mendapatkan harga 25 jika itu melakukan transaksi beli. Dan sebaliknya, jika transaksi jual, kalian beli 500 doge, maka yang kalian dapat jika menggunakan pasar, kalian mendapatkan harga di 24. Jadi langsung tereksekusi dengan harga terdekat. Nah, stop limit ini aku nggak pernah pakai sebenarnya. Karena kadang-kadang stop limit itu sebagai pedang bermata dua. Jadi aku nggak nyaranin pakai stop limit. Tapi kalau mau pakai stop limit juga boleh. Bocor lagi sepertinya. Nah, udah enggak. Nah, selanjutnya kalian bisa memonitor aset kalian di BitUniverse. Kalian download aja BitUniverse, nanti kalian bisa masukin portofolio kalian dengan menggunakan API. Nah, ini contohnya. Nanti tinggal masukkan API kalian. Jadi yang tanya itu aplikasi apa? Aku ya BitUniverse, yaitu aplikasi untuk memantau portofolio di berbagai exchange. Jadi nggak cuma Binance, bisa di berbagai exchange. Tapi nggak semua exchange support untuk menyalakan API. Nah, dan buat aku rekomendasiin jangan nyalain spot, enable to spot or margin trading. Kenapa? Karena dulu pernah ada kasus dia ada orang nyalain API spot dan aku lupa pakai apa itu. Tiba-tiba dia pakai bot trading. Kalau bot trading kan harus nyalain ini. Tapi kalau lihat portofolio aja cukup ini aktifkan pembacaan. Kalau nyalain ini yang ditakutkan adalah ada hacking. Jadi akun kalian bisa dibuat trading kalau kena hack.
misalkan aku ngehack platform yang kalian pakai untuk mengecek portofolio. Aku menggunakan seluruh aset kalian membeli koin gorengan yang membuat harganya pump. Nah, dulu pernah terjadi kayak gitu. Jadi, koin yang transaksi jualnya dikit, di pump tinggi, si hacker itu sebenarnya udah membeli di dasar, di harga dasar ketika ngehack dan harganya naik. Dia tinggal jual aja di pojok. Jadi dia untung. Nah, orang-orang yang jadi korban, saldonya pasti berkurang kan, karena dia membeli koin waktu di atas, di pojok-pojoknya. Dan harganya turun. Karena aku nggak terlalu merekomendasikan pakai ini. Kayaknya dari Binance cuma segitu sih yang harus kalian wajib tahu. Benar, aku tulis di sini biar nggak kelupaan. Tidak direkomendasiin menyalakan API trade read only, hanya baca aja. Nah, dari sini mungkin aku buka sesi pertanyaan dulu sebelum membahas altcoin. Jadi basic cara penggunaan Binance bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk next pembahasan lebih terperinci. Buat yang nggak bisa verifikasi Binance, bisa kirim pakai kripto ya. Ini nggak ada pertanyaan apa suaraku yang mati? Bang, nggak ada pertanyaan sih kayaknya. Basic cara penggunaan Binance gak ada yang tanya nih. Itu Bang Fajar, Apa? itu tadi ngecek yang kalau kita beli terus udah dapat pas beli Doge itu kan ngantri tuh. Pas dapet tuh lihat gimana ya? Lihat di sini, di riwayat order. Order. Bentar. Terus tahunya udah dapet. Iya, bentar. Udah tahu itu biasanya Oke. tipenya keisi. Nah, ini kan ada riwayat order. Tanggal 16 dapat 50.000. Dieksekusi 50.000. Ini harga fee transaksinya dan harga Doge-nya di sini. Jadi cara lihat udah dapat apa belum di riwayat order. Atau juga bisa cek di riwayat transaksi. Badannya apa riwayat order dan riwayat transaksi? Riwayat order adalah kalian melihat full satu riwayat. Aku ambil contoh di sini. Di harga 23 kan ada 15.000 Doge dan 34.000 Doge. Nah, ini sebenarnya kan 50.000. Tapi dieksekusinya di waktu yang berbeda. Walaupun di lebih selesai 1 menit ya ini, di 28 menit dan 29 menit. Tapi ordernya itu order sama 50.000. Jadi pembedanya. Tapi itu udah dapet tuh udah di ACC itu ya. Iya, udah di ACC kalau udah masuk reward order. Nah, ini ada statusnya terisi. Tapi kalau nggak Mana? terisi semua, Oh tulisannya iya. sebagian. Hmm. Ada dibatalkan juga. Kalau di reward transaksi yang dibatalkan nggak kehitung, nggak masuk.
Fajar. Halo. Oke, makasih Bang. Oke. Iya, tadi tanya apa Gideon? Makasih. Mau nanya itu yang berarti kalau kita beli pasar itu kalau di Indodax berarti instan buy. Kalau Iya, limit instant buy. ya kita kayak spot gitu. Iya. Kalau pasar tuh yang Itu kalau iya pasar yang instan makanya yang limit itu yang spot. ya. Nah, itu kalau misalnya di Binance ada biaya tambahannya nggak itu Bang? Kalau misalnya yang pasar. Kalau di Indodax kan kalau limit gratis fee ya. Kalau pasar biaya transaksinya 0,3%. Nah, kalau di Binance baik limit ataupun instan itu sama fee-nya yaitu 0,1%. Sama-sama kena fee. Tapi 0,1%. Belum potongan kode referral dan diskon pakai BNB. Gitu. Terus kalau yang ngebedain pasar spot biasa sama margin leverage itu apa? Benar, aku buka langsung aja. Jadi ini pembahasan feature, Has. Oh ya, di sini kalian Pak, jangan lupa klik yang dompet aja ya, jangan klik cross 3x atau isolate 10x. Karena ini jatuhnya seperti feature. Jadi kalau feature kalian di sini. Harganya 11-12, tapi beda transaksi. Dia nggak digabungin. Nih, ini yang feature, ini yang spot. Kalau feature kalian bisa leverage 16 kali, 10 kali. Tapi ya gitu. Kalau aku kasih contoh 10 kali. Aku ngajarin ini buat referensi aja ya, tapi bukan anjuran menggunakan leverage. Jadi ini cuma referensi. 10x, berarti misalkan kalian trading menggunakan uang 1 juta. Maka jika 10x, kalian menggunakan pinjaman sebesar 10 juta. 10 kali dari 1 juta. Anggap aja 10 juta ya digenapin. Kalau naik 10%, maka kalian udah untung 1 juta kan. Dengan modal 1 juta. Maka untung kalian 100%. Kalau naiknya 10%. Kena. Jadi 1 juta modal kalian yang 1 juta jadi 10 juta. Kalau naik 10%, sudah untung 100% dari modal awal, tapi kalau turun 10%, modal kalian habis semua, karena udah rugi 100%. Gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Mainnya kurang lebih benar kayak forex ya? Iya. Yang future. Oh, berarti itu kan bisa diganti kan kayak 3 kali, 5 kali, Bisa. terserah kita kan? Bisa. Ini bisa kalian ketik sampai 125 kali. Ini mau mohon maaf Bang. apa? Kalau itu tadi yang kali 10 kali ya, kalau kita rugi kan sampai berapa persen kan, itu nanti masuk ke tagihan kita apa gimana ya? Misalkan uang kita kan udah habis nih. Ya, kan tadi misalkan modal 1 juta. Terus udah harganya turun 10%. Ya modal kalian habis, langsung ditutup order. Jadi kalau leverage nanti ada position ini ada apa ya, status kalian itu ada di mana. Jadi itu kayak uang kalian 1 juta itu sebagai jaminan untuk dikasih pinjaman 10 juta. Kalau harganya 10%, turun 10%, tebakan kalian salah, maka 1 juta itu langsung hilang.
sebagai ganti rugi jaminan. Karena kan aku kasih, misalkan kamu pinjam aku 10 juta, terus kamu ternyata rugi 10%, maka kamu punya kewajiban mengganti rugi 1 juta loh. Padahal modalmu juga 1 juta. Maka yang artinya modalmu 1 juta itu sudah hilang semuanya. Nggak ada sisa. Kalau main leverage kayak gitu. Masih Mas Fajar. Oke. Itu ada minimal saldonya nggak Bang? Minimal harus bawa modal berapa gitu? Kurang tahu aku nggak pernah nyoba. Paling ya $10 aku sama kayak spot. Iya, sekitar 100.000. Tapi nggak kerasa sih. Ya, meetingnya udah mau habis ini. Apa itu tadi? Aktif apa? Minute, Rekam. Zoom-nya habis Bang. iya. Kan bubuan. Yang Wahed Bang, Wahed. Oke, kayaknya dari cara spot dulu mungkin ada pertanyaan sebelum bahas altcoin. Cara narik ke IDR apa BTC-nya ya? Itu tuh, baca tuh. Mas, Boleh jelasin itu enggak? Bang, boleh jelasin cara narik IDR-nya? Apa BTC-nya dikonversi dulu ke USDT atau gimana? Di sini ada banyak macam cara. Bisa kalian jual BTC ke IDR malahan. Tuh, BTC IDRT. Tapi kalau pakai IDRT, nariknya ke aplikasi pintu. Jadi IDRT-nya dikirim ke aplikasi pintu, lalu ditarik dari sana. Atau kalian pakai USDT, jual dulu USDT dan jual USDT-nya pakai P2P, perdagangan P2P. Jadi kan beli. Ini kalian ganti jual. Nah, di sini bisa kalian jual. Yang bank transfer aja. Nah, ini cairin USDT ke rupiah secara langsung. Untuk dasar apa ada pertanyaan? Lagi? Tadi kan tarik rupiah, apalagi nih? Yang P2P itu berarti kita kayak counter gitu ya Bang? Kalau yang di RT tadi, download aplikasi pintu, lalu IDR-nya dikirim lagi ke aplikasi pintu. Jadi sebenarnya double effort. Yang P2P maksudnya yang P2P itu kita kayak jual duit ke orang gitu kan sama aja? Sama-sama Pintu itu pengguna aplikasi, gitu kan? exchanger juga. P2P maksudku, P2P. Oh, P2P. Bukan pintu. Iya. Dengan pintu. P2P itu ya ke pihak ketiga. Jadi sama-sama user itu dia butuh duit, kita ngasihkan dia duit gitu, dia transfer kita gitu Bang. Iya, jadi kita kasih mereka duit, terus mereka kirim USD ke wallet kalian. Dan kalau jual pun juga sama. Kita kasih mereka USDT, mereka kirim uang ke kita. Tapi ini udah terverifikasi dari Binance langsung. Jadi aman lah. Ada yang tanya mending P2P atau TRX Bang? Kalau aku sih pakai exchange lokal ya, tetepan daripada P2P. Jadi aku tetap pakai TRX buat dikirim ke Indodax atau ke rekeningku. Kalau aku mending kayak gitu. Dan ditarik dari rekeningku ke Indodax. itu ada minimal Bang. Sama biayanya gede nggak? Ini nggak ada biayanya.
minimalnya 150.000. Tapi sebenarnya ini udah di markup sama dia, dinaikin. Kita lihat di sini ya. Nah, ya beda tipis lah. Nggak dinaikin banget. Jadi dia ambil keuntungan dikit kalau kita perhatikan. Jadi nggak kalkulator aja, lebih untung pakai mana. Widget bisa pakai transfer ya? Baru tahu aku. Berarti mending convert BTC TRX terus TRX ke Indodax. Ya, aku lebih setuju, lebih suka cara itu sih, karena nggak kebiasaan pakai P2P. Tapi kalian nanti hitung ulang lagi lebih untung mana kalau ditarik ke bank. Terus, Bang, saya mau tanya, saya kan baru masuk grup. Nah, saya belum ngerti apa-apa. Saya ingin diajarin cara analisis sebelum memulai. Berarti ini sebelum membeli. Berarti ini belum pernah beli sama sekali ya? Oke. Buat pemula, kemarin itu aku udah jelasin kalau tren Bitcoin saat ini adalah bullish. Naik terus sampai akhir tahun lah minimal. Nah, buat yang pemula dan nggak ngerti apa-apa sama sekali, aku saranin kalian menggunakan dollar cost average dulu di Bitcoin. Jadi bikin akun Indodax dulu atau akun lokal buat investasi di Bitcoin. Nah, setengah dari dollar cost average itu, atau enggak setengah dari saldo kalian, baru boleh kalian coba trading. Jangan setengah deh, 20% aja kalian coba trading. Kenapa? Karena takutnya kalau trading kalian salah, kalian masih punya dana investasi di Bitcoin. Bentar, aku mau ke kamar mandi. Oke, beli sama sekali. Jadi kesaranku dollar cost average dulu ya di Bitcoin. Kalau kamu udah paham konsep Bitcoin, kemarin yang hari Sabtu ikut nggak? Yang hari Sabtu kan ada live streaming juga, ikut nggak? Enggak, saya kerja Bang waktu itu, tapi sudah lihat. Nah, jadi intinya kan kalau dari video itu aku memprediksi Bitcoin masih terus naik. Jadi kalau emang nggak bisa trading, cuma bisa investasi, saranku kuatin dulu mentalmu di investasi Bitcoin.
Karena Bitcoin itu udah high risk, high return. Maksudnya udah volatile, volatilenya sangat tinggi. Nah, apalagi di alternative coin. Jadi kalau kuatin mental dulu di Bitcoin, karena banyak orang yang di Bitcoin itu turun 5% udah CL. Turun 10% CL. Cut loss. Nah, apalagi altcoin lebih fluktuatif, lebih kenceng naik turunnya. Jadi misalkan kalau kamu nggak punya waktu buat trading, bisa DCA di Bitcoin. Tapi kalau mau nyoba Bang, altcoin, coba aja di pasti aja. langsung banyak ya, mungkin 10-20% ke altcoin. Altcoinnya juga yang bagus-bagus saja, yang aku rekomendasiin. Contoh Kayak Ethereum, pengen DeFi. DeFi yang blue chip. Kalau buat ngecek DeFi blue chip di DeFi Plus ya. Tapi kalau misalkan pingin trading, ya jadi kalau mulai tak saranin Bitcoin dulu aja. Karena altcoin itu resikonya lebih tinggi. Jadi yang tak takutkan kalau nggak ada waktu buat, misalkan udah naik nih altcoin, terus nggak ada waktu buat take profit. Akhirnya setelah take profit malah rugi. Kalau investasi mending lokal aja. Karena nggak ribet. Langsung top up pakai transfer bank, langsung masuk. Kalau Binance kan agak ribet. Memang Binance itu lebih ke trading sih. Bang, buat scalping enaknya kapan dan apa ada hari-hari khusus? Sebenarnya scalping itu kapan aja bisa sih, nggak ada hari khusus. Pak, menurutku pribadi loh ya. Tapi nggak tahu lagi kalau pendapatnya Arif beda. Pendapatnya Ojek beda. Karena aku sendiri bukan pemain scalping harian. Untuk yang pemula banget nih. Ya kalau sekarang harian cuannya itu cuma ngambil dikit-dikit. Jadi Buat 1% 2% buat udah yang take pemula profit. banget, Itu yang belum buat aku bahas. harian. Buat yang pemula banget, belum aku bahas makin expert. Mungkin ada pertanyaan. Makanya itu kalau yang tanya diajarin technical analisa dulu, nggak dulu, ntar bertahap. Kayaknya ternyata ada yang belum bola sama sekali. Iya. Diajarin dulu cara baca fundamental dan lain-lain, baru technical analisa. Kalau kalian technical analisa dan ternyata yang kalian analisa itu koin gorengan parah, yang pumpuman, kalian bisa kejebak meskipun analisa kalian bagus. Halo. Ya. Iya, ini berhubung tadi mau bahas fundamental, mau tanya, fundamental dari kripto itu apa sih? Kan kalau misalnya kita ngomong kayak forex kan dari berita ya, dari Forex Factory. Kalau saham kan dari laporan keuangan. Kalau kripto tuh dari apanya? Maksudnya kripto ini bisa buat apa ke depan gitu, bisa kegunaannya atau apa gimana gitu. Makasih. Oke, jadi pertama kripto itu luas. Jadi mungkin ku jawab di Bitcoin-nya aja gimana? Apa-apa. Jadi underlying bisa underlying ya, unsur intrinsik dari Bitcoin. Dan apa tujuan
Bitcoin. Seperti yang katakan di oh ya, kalian mungkin ini pertanyaan dari base 3 ya. Karena base 2 kemarin udah aku jelasin. Singkat saja. Ini sebenarnya aku bahas tanggal 5 Februari seperti di poster. Cuma karena ada yang tanya jadi aku bahas sekarang aja nggak apa-apa. Nah, awal mula Bitcoin diciptakan adalah ketika terjadi resesi global di tahun 2009. Jadi si Satoshi Nakamoto ini tidak ada yang tahu namanya. Ada yang bilang ini sekelompok orang, dalam artian grup. Nah, Satoshi Nakamoto ini orang yang dikatakan mencari solusi dari terjadinya resesi. Oke, kalau resesi kalian bisa simpan di emas. Tapi kan pertanyaannya, apakah kita bisa bawa emas kita ke luar negeri? Kalau kalian beli emas di luar negeri dalam jumlah banyak dan masuk ke Indonesia, itu pasti dikenai biaya cukai. Kalau kalian punya emas juga dari Indonesia bertonton, dan tiba-tiba, ya aku nggak mendoakan ya, tiba-tiba negara kita chaos, terjadi perang saudara, aset yang kita pindahkan itu nggak bisa. Kalau berbentuk real estate, emas, saham, dan lainnya. Bitcoin satu-satunya aset yang bisa dipindahkan hanya menggunakan barcode. Jadi kalian ke luar negeri cuma bawa barcode, itu bisa. Itu aset kalian di dalam barcode. Terus, aku kasih contoh di tahun 2017, yang membuat Bitcoin naik itu juga dipengaruhi oleh memanasnya Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi di 2017, buyer terbanyak itu sebenarnya Korea Selatan. Karena mereka takut terjadi perang oleh Korea Utara. Dan mereka memilih Bitcoin sebagai alternatif untuk melarikan diri aset-aset mereka. Terus kalau ditanya apa yang mempengaruhi harga Bitcoin naik? Kalau forex kan berita ya. Kalau Bitcoin juga berita. Jadi, aku kasih contoh stimulus Biden. Nah, ini coba siapa yang gambar ini? Siapa ini ngapusnya? Jadi, contoh stimulus ekonomi itu sangat berpengaruh dengan kenaikan harga Bitcoin. Nah, jika kita lihat money stock, jumlah dolar yang ada di dunia, ketika resesi itu mengalami kenaikan. Jika di tahun 2009, 2008, ini dari 7.000 ke 8.000 dalam waktu singkat. Nah, sekarang dari 16 ke 19. Ini belum stimulus ekonomi di tahun 2021 yang direncanakan oleh Joe Biden. Nah, terus tadi kan aku bilang Bitcoin satu-satunya aset yang bisa dipindahkan kapanpun jika terjadi keadaan mendesak seperti perang. Yang kedua adalah Bitcoin satu-satunya aset yang dimana ketika permintaannya makin banyak, dia akan mengurangi jumlah supply yang didistribusikan. Jadi kalau misalkan emas kalau supply-nya banyak, permintaannya banyak, maka tambang-tambang emas juga semakin banyak mencari emas baru.
Ya, di dunia banyak permintaan emas. Oh, contoh minyak deh, banyak permintaan minyak. Maka semakin banyak orang yang mencari minyak juga, dan kalau menemukan kan suplainya makin banyak. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin itu fix. Pertama dia sebelum halving day, Bitcoin itu per 10 menit itu cuma ada 50 Bitcoin didistribusikan. 50 Bitcoin dicetak. Terus setelah halving day pertama dibagi setengah. Halving kan artinya separuh. Makanya disebut halving day. Jadi yang awalnya dicetak 50 menit sekali menjadi 25 menit sekali. Di halving day kedua tidak dari awalnya 25 menit 25 Bitcoin per 10 menit menjadi 12,5. Dan di halving day yang ketiga di Mei, di bulan April. Nah, April ke Mei ini? Mei 2020 kemarin 12,5 menjadi 6,25. Ya. Jadi semakin lama aset Bitcoin yang dicetak nanti menjadi 0. Makanya orang-orang bisa tahu langsung berapa jumlah Bitcoin maksimalnya. Yaitu 21 juta Bitcoin. Terus salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah berita tadi. Menurut berita sekarang itu institusi lagi melakukan pembelian secara besar-besaran. Kalian bisa pakai web ini untuk sebagai referensi. Nah, kalau di saham kan menganalisa keuangan perusahaan. Kalau di Bitcoin kita menganalisa on-chain data dari Bitcoin. On-chain data itu data yang di blockchain ya. Terus diambil dikumpulkan dan diambil kesimpulan. Yang merah hitam itu apa, Bang? Bentar, satu-satu. Ada dua sebenarnya referensinya. Bisa CryptoCoin, bisa Glassnode. Cuma yang lengkap Glassnode, tapi dia kurang update untuk akun free. Sambil nunggu ya. Yang hitam ini harga Bitcoin, dan yang merah ini harga Bitcoin, jumlah Bitcoin yang ada di exchange seperti Binance, Indodax, rekeningku. Nah, di sini kan grafiknya menurun, sedangkan harga koinnya naik. Nah, disinilah terjadi supply shock. Kalau kita katakan, kenapa harga jumlah koin di pasaran hilang? Karena kebanyakan yang membeli sekarang adalah institusi perusahaan, dan mereka bukan trading tapi investasi. Jadi mereka beli di exchange lalu ditarik ke wallet pribadi mereka masing-masing. Jadi supply yang ada di exchange udah mulai menipis sekarang. Nah, ini udah mulai stabil, udah mulai tidak ada penarikan lagi. Nah, harus login. Bentar.
Aku lupa. Kita cari data dari Google aja. Soalnya aku lupa akunku. Nah. Jika kita perhatikan di bull run tahun 2017, ini juga terjadi penurunan jumlah Bitcoin di exchange. Nah, makanya sekarang kalau aku bilang waktu yang cocok buat akumulasi Bitcoin, karena tanda-tandanya sama seperti ini, tahun 2016 ini. Ini juga di tahun 2020. Bull run-nya baru tahun 2021. Ini 2017, kita tahun 2021. Jadi yang kita analisis on-chain data, dan ini banyak banget yang bisa dianalisis. Kalau kalian mau teliti satu-satu ya. Cuma harus sign in loh, aku lupa akunku. Ah. Atau kalian bisa analisis per exchange. Nggak lengkap ini. Mungkin harus upgrade ya, aku member yang Coinbase. Cuma dari segi ini sebenarnya udah kelihatan kalau kita tanda-tandanya mengikuti di tahun 2020, di tahun 2016 kemarin. Di mana jumlah koin di exchange itu berkurang, maka terjadilah supply shock. Nah, aku tulis saja biar gak lupa. Berkurang karena dibeli institusi. Kemana? Tadi aku sempat SS. Nah, ini adalah history bagaimana institusi itu mulai membeli di Bitcoin. Jadi diawali dengan krisis ekonomi waktu tanggal 12 Maret. Jadi 12 Maret itu kan pengumuman corona resmi menjadi pandemi dan seluruh aset turun termasuk Bitcoin. Baru ada stimulus ekonomi di 27 Maret.
Terus di 7 Mei, Paul Tudor mengumumkan apa itu announce Bitcoin position. Nah, baru di tanggal 11 ini MicroStrategy announce adding Bitcoin to Treasury. Nah, di sini mulai FOMO institusi mulai masuk. Jadi pertama diawali pembelian dari Paul Tudor, lalu diikuti institusi, dan ini juga ada institusi lagi, Mass Mutual, dan sebenarnya ada lagi, bukan institusi, dari Grayscale. Mana data Grayscale terbaru? oleh kan yo KPU sana ada wis ben kanca-kanca kowe Ada yang bocor, guys. Admin udah pada mute. Nggak bisa di mute. Aku lupa ya datanya di mana. Intinya nanti aku cari, kalau nemu aku share di grup VIP. Intinya adalah Grayscale adalah seperti broker yang menyediakan pelayanan untuk melakukan pembelian Bitcoin. Nah, yang menggunakan Grayscale ini kebanyakan adalah institusi-institusi besar yang ada di Wall Street. Mana ya datanya? Lupa aku. Nanti aku share di grup VIP aja kalau udah ketemu. Halo, Bang. Hmm? Aku mau tanya. Memang kalau mining tuh lama banget ya? Kan kalau misalnya banyak mining, nanti kan stok Bitcoin kan juga bakalan nambah. Mining lama. Iya, memangnya mining tuh lama banget. Prosesnya. Iya, prosesnya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya punya kekurangan di sisi validasi. Dibandingkan aset lain, kripto lain, ada proses mining yang cepat. Nah, kalau mining lama ini maksudnya validasinya apa gimana? Maksudnya itu mungkin nambang kayak yang di orang-orang itu loh, beli PC yang sampai satu pabrik gitu. Lama balik VGA-nya. modalnya. Karena balik modalnya kan, kalau misalnya banyak mining kan stoknya nambah. Nah, karena kan tadi kan stoknya Bitcoin kan lama-lama tambah kecil, soalnya kan banyak yang beli. Nah, Oh, kalau misalnya paham. banyak mining kan akhirnya kan Paham, tercukupi gitu loh. Paham maksudnya. Jadi semakin banyak yang mining, harga semakin nambah ya. Bentar, ini aku tutup dulu semua, terlalu banyak tab. Iya.
Nah, ini juga sebagai analisis on-chain data, cuma dia kurang lengkap. Nah, kalau ada yang mining kan supply-nya makin banyak. Itu enggak. Kenapa? Kenapa dibikin ada namanya hash rate? Jadi semakin banyak orang yang mining, maka tingkat hash rate-nya itu semakin tinggi. Jadi istilahnya hash rate itu kesulitan menyelesaikan algoritma mining. Jadi kalau semakin banyak yang ikut, maka bersaingnya semakin ketat. Dapatnya juga makin dikit. Ibarat 10 menit ini aku buka chat lain. Nah, jadi yang mining di Bitcoin itu kebanyakan gabung di satu apa itu? Satu perusahaan. Misalkan kalian mining pribadi, itu biasanya ngikut. Kecuali kalian mining dalam jumlah banyak, nanti keikut unknown, nggak terdaftar. Jadi contoh aku mining ya, tapi aku ngikut F2 pool. Nah, di F2 pool itu ada banyak miner di berbagai negara. Dari F2 pool, aku kasih sumbangsi kekuatan hash rate sebesar 2%. Maka ketika penambangannya yang mendapatkan adalah F2 pool, itu dibagi. Jadi misalkan tadi kan tinggal 6 Bitcoin per 10 menit. Jadi satu blok dapat 6 Bitcoin nih. Dan yang dapat adalah F2 pool. Dan kamu ternyata cuma kasih sumbangsi 2%. Maka kamu cuma dapat 2% dari 6 Bitcoin tadi. Dan ini balapan. F2 pool, Polin, N-pool, Huobi pool. Ini balapan. Cepet-cepetan. Makanya kalau kalian dikit, maka kemungkinan dapat jatah memvalidasi itu makin kecil. Jadi ini kuat-kuatan. Dan semakin banyak itu semakin kuat. Tapi kalau yang banyak ini biasanya dibagi. Sini ada transaksinya kok. Kita lihat aja. Kita buka-buka. Kalau nggak lupa ya. Soalnya waktu halving day kemarin aku mantengin momen-momen halving day. Halving day kan tiap 210.000 blok. Nah, jadi tetap 10 menit ya cuma dapat 6 Bitcoin. Ini kan per blok. Sekarang Bitcoin halving day ketiga ya. Tiap halving day harus 210.000 blok. Nah, kalau udah halving day ketiga, otomatis sekarang udah di 630.000 blok ke atas. Ya. Kalau halving day berikutnya harus di 440.000 blok. Nah, ini kan setiap hampir rata-rata 10 menit itu ada blok baru. Kalau kita buka, nih, tetap sama, dapatnya 6,25 Bitcoin. Yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan Anon. Anon ini yang banyak tadi. Kecil-kecil banyak. Kita geser-geser. Kebanyakan Anon ya, ternyata. Ini jumlah Bitcoin yang dia dapat dari mining. Kita lompat di hash rate blok sebelum halving. Jauh ini.
Harus di 666 pakai sini coba. Kelamaan kita ketik aja manual blok 6 tadi kan tiap 210.000 sekali. Gak bisa ngetik. FND pertama di blok 210. FND kedua di blok 420. FND ketiga di blok 630K. Kita coba lihat blok sebelum 630. 62 9 Nah, di blok berapa? Di blok ke 6299 ini kan jumlah Bitcoin yang didistribusikan 12,5. Bang Jar, aku disuruh tidur dulu. Oke. Aku takutku ada yang masuk tiba-tiba nanti. Hostnya nggak ganti ke Fajar Suite yang nggak ada posternya. Waduh, udah hilang. Nah, ini kan kalau kelebihan blockchain adalah datanya transparan, semua orang bisa lihat. Terus kita coba lihat di blok di bawah 420. 419,999. Nih, 25 Bitcoin yang didistribusikan. Dan di halving day pertama sebelumnya di bawah 210, 209,999. $50 Bitcoin. Nah, di sini udah paham ya cara kerja Bitcoin dan kenapa supply-nya mulai menipis. Karena itu tadi. Jadi kalau minernya makin banyak itu nggak ngefek. Justru semakin banyak miner semakin susah untuk miner dapat jatah memvalidasi. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan tentang Bitcoin? Bang, kan sekarang kan Bitcoin dominansinya kan lagi naik. Nah, itu mending sekarang kita tuh masukin aset kita ke mana? Atau kita ganti ke Bitcoin atau kita ganti ke Ethereum atau gimana? Atau tetap Nah, itu kayak itu pembahasan altcoin. Maksudku pertanyaan tentang Bitcoin dulu. oh oke. Gak ada sih. Soalnya tadi kan masih ada yang belum sama sekali nyampein Bitcoin. Mungkin secara sistem emang susah banget dipahami Bitcoin. Makanya aku perlihatkan fundamentalnya secara langsung di sini.
Kalau nggak ada, baru kita masuk ke bagian altcoin. Petisi.d ya tadi. Nah, aku tunggu dulu buat yang masih nggak paham tentang Bitcoin sama sekali dan tentang miner, tentang blockchain, tak jelasin langsung. Bang Fajar, mau nanya Bang, kalau dari Bitcoin swipe atau pindah ke Ethereum itu gimana caranya ya? Kalau saya kan biasanya jual dulu baru beli lagi ke Ethereum gitu. Kalau langsung swipe gitu gimana caranya? Nah, Pakai aplikasi apa? itu kamu belum nyoba Binance ya? Belum. Nah, itulah kenapa aku rekomendasiin kalian pakai Binance. Karena ada ETH per BTC. Kita pindah. Nah, ini udah masuk altcoin aja ya, karena nggak ada pertanyaan tentang Bitcoin. Nah, ini caranya di Binance, ETH per BTC. Makanya aku rekomendasiin kalian pakai Binance. Tadi tanyanya tentang BTC.D naik, anaknya kita ngapain? Kalau aku, ini tergantung posisi kalian. Karena aku udah ada, maksudku Bitcoinku posisinya udah 30% dari aset. Itu udah batas limitku. Jadi batas money managementku ya. Kalau tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau saranku justru ini waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi kecil-kecilan di altcoin. Karena secara teknikal ini masih apa itu udah memasuki alt season. Walaupun di sini menyentuh support sih sebenarnya. Lebih tepatnya ini waktu yang akumulasi kecil-kecilan dulu, jangan all in. Kalau ini jebol turun, tapi kalau prediksiku sih kalau dia bisa naik ya, naiknya sampai sini. Sini. Terus retest lagi di sini. Cuma nggak ada jaminan sih naik ke situ. AD itu bagus, santai aja. Jadi altcoin yang sebenarnya aku sisipkan lagi slide. Kompetitor dari Ethereum itu yang sekarang lagi hype adalah Polkadot dan Cardano. Makanya aku suka dua koin ini. Nah, bentar. Ada berbeda sih. Oke, di sini kita bahas penjelasan kemarin. Tadi aku bilang cara cari altcoin under value. Jadi cara cari altcoin under value buat yang baru itu kalian jangan lihat per fiatnya, tapi lihat per BTC-nya. Contoh BTC Doge per BTC. Jadi Doge meskipun secara fiat itu naik, tapi secara Bitcoin dia masih turun. Dan kalau kita lihat data masa lalu Doge, dia lawan Bitcoin itu naik turun. Jadi salah.
Bentar. Mau hapusin kok susah. Nah, saya kita lihat Doge. Secara Bitcoin dia undervalue. Dan nggak semua koin bisa kita analisis per BTC. Hanya koin-koin yang mampu bertahan setiap Bitcoin naik aja yang kita analisis BTC per BTC-nya. Dan kalau kita lihat data masa lalu, koin yang bertahan itu Doge, Litecoin, sama Ethereum, 3 itu. Tapi kalau naiknya besar mana? Naiknya lebih besar koin yang lagi hype. Di tahun 2017 yang lagi hype itu Ripple. Tapi sekarang Ripple kejagal, mungkin pelariannya di Polkadot. Nah, yang kalian perhatikan adalah jangan lihat harganya, lihat koin market cap-nya. Lihat market cap-nya. Contoh Ethereum di sini. Ethereum market cap-nya itu masih 1/4 dari Bitcoin. Padahal kalau Algorand dia bisa setengah dari Bitcoin. Kita lihat Algorand di akhir tahun 2017. Kita lihat di 7 Januari aja mendekati. Bahkan Ripple, waktu Algorand, waktu FOMO, dia bisa mengalahkan market cap Ethereum. Kalau menurutku pribadi, Polkadot nanti kemungkinan bisa mengalahkan market cap dari Ethereum. Kalau Algorand. Pas FOMO-nya ya. Padahal waktu itu secara fundamental, jelas Ethereum lebih unggul daripada XRP. Makanya di sini kan aku tulis pom-pom mentalis lebih besar daripada fundamentalis. Jadi waktu itu yang dipom-pom adalah XRP, dan faktanya XRP bisa menyalip Ethereum waktu lagi FOMO. Habis itu ke flip lagi ke bawah. Kita lihat seminggu lagi. Tuh, seminggu kemudian langsung turun 30% market cap-nya setelah flip Ethereum. Kalau kita lihat di 31 Desember 2017 waktu Algorand, bentar. Mana ya yang Ethereum setengah? Oh ini. 14 Januari. Kita bisa lihat ya, market cap Ethereum itu hampir lebih dari setengah market cap dari Bitcoin. Nah, patokannya itu bukan di harga, tapi di market cap-nya. BCH aja market cap-nya, ada aja 20.000 market cap waktu Algorand di tahun 2017. Sedangkan kita perhatikan sekarang, ada masih 9 apa ini? 9 miliar dolar. Oh, ini Cardano salah. Ini Litecoin, ini Cardano. Cardano masih 11 miliar. Maka kalau Algorand ada bisa kemungkinan di posisi sebelumnya, yaitu 20 miliar dolar. Jadi di Algorand masih ada kesempatan naik 100% minimal. Kalau Ethereum kan udah sesuai ya. Cuma aku masih yakin Ethereum bisa ke 300 market cap. Masih bisa naik 100. Nah, Polkadot ini masih baru. Aku jujur nggak tahu dia bisa ke market cap berapa. Tapi feelingku dia paling nggak di atas 20.000. Menempati urutan ketiga di bawah Ethereum minimal. Ya kayak Cardano lah waktu Algorand.
26.000 ada tertinggi. Nah, jadi kalau Bang Fajar, apa? mau nanya, itu market cap itu mata uang dolar, maksudnya itu jumlah koin yang beredar atau jumlah nominal kalau dikonversi ke dolar? Market cap itu. Ya, ini sama dengan tanya apa? Bang, maksud dari circulating supply apa ya yang ada di market cap? Jadi circulating supply itu adalah jumlah koin yang beredar saat ini. Dulu Bitcoin 16 juta yang beredar di tahun 2018. Karena dicetak terus, maka sekarang menjadi 18 juta. Dengan maksimal dia ada di 21 juta. Mana maksimal? Bitcoin. Oh, ketutupan. Nah, ini. Jadi circulating supply itu jumlah koin yang beredar saat ini. Terus pertanyaan market cap itu apa sih? Market cap adalah circulating supply dikali harga saat ini. Jadi contoh yang suplainya banyak Polkadot ya, 900.000 dot, tapi harganya kan masih 17. Secara market cap dia tinggi karena kalau ini dikali ini ketemunya segini 15 M. Jadi market yang kita lihat market capnya bukan harganya, dan udah berapa naik dia. Dan di sini aku udah jelasin deh, apa belum ya? Aku tulis aja di sini. Kayaknya belum. Market cap adalah jumlah koin saat ini yang beredar saat ini dikali harga saat ini. Nah, di Asus yang di tahun 2018 yang paling booming juga Stellar ya. Mana aku nggak ada Stellar? Neo. Oh, Stellar urutan ke-9 malahan pas all season kemarin. Dia mencapai 12 miliar market cap. Sekarang masih 6 miliar market cap. Jadi ada kemungkinan naik 2 kali lagi. Dengan asumsi minimal kita naik di all season sebelumnya. Kalau ada yang mau masuk ke Zoom kabari ya, soalnya aku nggak mantengin bagian host. Halo, jangan lupa di Nge-live ya? Nah, oke ya. Ini udah deket belum sih? Kalau kita cari Bitcoin di Google Trend, pencarian Bitcoin itu udah mulai setara di tahun 2017. Jadi ini udah ibaratnya new retail udah mulai masuk di sini. Nah, kalau kita perhatikan, negara yang paling banyak mencari pencarian Bitcoin adalah negara-negara yang mata uangnya lagi crash, lagi hancur, seperti Afrika Selatan, Nigeria.
Jadi negara yang adem ayem kayak kita. Jadi alhamdulillah Indonesia lagi adem ya. Makanya ekonominya nggak hancur-hancur banget dibandingkan Afrika Selatan. Indonesia kita klik aja ini. Kita poinnya 16 dari 100%. Kalau Amerika 33, bahkan kita kalah dari Amerika. Walaupun jumlah penduduk kita hampir sama. Tapi tetap yang paling banyak Afrika, negara-negara yang secara keuangan dia inflasi. Jerman, kita lihat 12 bulan terakhir aja deh. Oh, sama aja ternyata. Oh ya, beda-beda. 12 bulan terakhir kita lihat Amerika 22, Indonesia bahkan 7 ya poinnya. Jadi pengetahuan Bitcoin di Indonesia itu nggak se-booming di luar negeri. Apalagi negara-negara yang secara keuangan mereka hiperinflasi. Ini aku ambil 12 bulan terakhir, tadi kan 5 tahun terakhir. Terlalu banyak, terlalu kurang update menurutku. Jadi aku kerucut di 1 tahun terakhir. Nah, di sini ada Afrika Selatan, Turki. Turki kan mata uangnya juga hiperinflasi sekarang. Singapura, Australia. Nah, jadi negara-negara yang aman itu masih menengah, tapi Indonesia itu malah aneh. Dia cuma 7 poin dari 100. Nah, tadi kan udah dibahas cara cari altcoin yang undervalue dari cara nentuin target jual kita dari coin market cap-nya, dari market cap-nya, bukan dari harganya. Karena kalau harga setiap harinya kan koin itu bisa nambah, sirkulasi supply-nya itu bisa nambah. Tapi kalau market cap itu udah patokan. Jadi yang beredar sekarang dikali harga sekarang. Nah, kalau ETH ini take profitku paling enggak 2 kali lipat dari 0,04. Tadi kan aku memprediksi ETH bisa memenuhi setengah market cap dari Bitcoin. Jadi 600 harusnya ETH bisa di 300. Bisa lah naik setengah itu. Naik 100%. Jadi ini ada support di sini, ada resist. Kalau kita naik lagi, ketemunya di 0,08. Nah, ini naik 100% udah. Setengah dari market cap Bitcoin. Ini take profit yang paling mantap. Udah kalau di sini jangan sampai beli. Udah kita take profit aja dulu. Kecuali ETH emang lagi naik. Kalau ETH melebihi ini ya berarti rezeki orang-orang yang masih hold gitu aja lah. Karena menurutku dia bakal turun lagi kayak ini. Ini kan naik terus turun lagi. Kita lihat histori masa lalu. Karena di Binance itu exchange baru, tapi langsung melesat. Makanya dia datanya kurang lengkap. Nah, kita lihat di sini. Di alt season pertama, ETH naik kan. Tapi habis itu ya turun lagi. Makanya aku bilang, di alt season pertama kita take profit di Bitcoin. Karena saat kita take profit 12 Juni 2017, itu kan harga Bitcoin masih naik. Jadi setelah alt season pertama, kita take profit dan fokus di Bitcoin lagi. Waduh, ada yang masuk lagi. Kalau ada yang mau masuk dan bilang di Telegram kabari ya, soalnya nggak ngecek host aku. Halo yang baru gabung. Halo Evi. Jangan lupa Bang, di-mute bisa ya yang baru gabung. Gila ini makin malam banyak yang gabung. Jangan lupa di-mute yang baru gabung. Bang, bisa diulang yang barusan, Bang? Apa? Tadi barusan bahasa apa lupa kan? Apa tadi? Take profit. Jadi alt season pertama kita take profit di
Bitcoin. Karena di pertengahan tahun 2021 nanti Bitcoin akan naik lagi dan altcoin turun. Baru di akhir tahun kita masuk ke altcoin lagi. Dan di alt season kedua kita take profit di fiat. Baru kita istirahat dulu dari Bitcoin. Nah, kemungkinan tadi kan targetku 0,08 ya maksimal. Dengan asumsi market cap Bitcoin bisa mencapai setengah market cap Bitcoin. Jadi kayaknya besok balik gini. Terus turun lagi mungkin di area sini. Dan naik lagi di season kedua. Dan aku pemain long term memang. Jadi targetku panjang. Kalau main scalping bisa ke Arif aja. Inilah. Nah, jadi prediksi kayak gini nanti. Ethereum naik, ini alt season, dan kita take profit di Bitcoin. Dilanjutkan dengan kenaikan Bitcoin. Nah, sebenarnya kenapa aku pilih Ethereum paling banyak? Karena tingkat resikonya lebih kecil. Di alt season dia cenderung pasti naik. Tapi kenaikannya mungkin nggak sebanyak koin-koin yang lagi hype. Seperti DOT, Link, DeFi, Polkadot Ecosystem. Naiknya nggak sebanyak koin-koin itu. Tapi resikonya juga lebih kecil. Nah, di sini kalau kita lihat chart ETH per BTC, blow off topnya kan di berapa? 19 Juni. Kalau kita take profit ke fiat di tanggal 19 Juni, oke lah kita untung take profit ke fiat karena Bitcoin diasumsi setelah itu turun dikit. Tapi setelah itu kan Bitcoin naik lagi. Jadi setelah 19 Juni kita fokus ke Bitcoin. Ini kalau prediksi dari menurut chart tahun sebelumnya. Jadi setelah alt season kita fokus ke Bitcoin lagi. Baru di alt season kedua, kan di sini loh. 18 Desember. Siapa itu coret-coret? Dihapus dong. Oh, bisa ngapusnya cara masalahnya. Bisa dong dihapus nggak itu? Yang tadi coret-coret tolong dihapus ya. Aku nggak bisa ngapusnya soalnya. Nah, tadi mana? 18 Desember. Nah, ini udah aku sih. Di 18 Desember, ini kan blow off top Bitcoin juga. Tapi setelah itu alt season. Altcoin naik gila-gilaan di sini. Secara BTC-nya. Nih. 18 Desember.
Jadi kalau kita masuk out season 18 Desember, kita dapat untung secara fiat 100%. Jadi untung 100%. Nah, habis itu baru kita istirahat dulu dari market kripto. Ini udah mulai malam ya. Jadi aku singkat altcoin yang mungkin bakal booming aja karena ini udah mulai malam. Yang pertama ETH karena smart kontraknya jelas. Yang kedua DOT dan Polkadot ecosystem. Yang ketiga DeFi. Ada juga boleh dicoba. Udah sih itu. Tapi aku kemarin lihat Matic. Matic ini aku kasih sinyal dari sini sih, dari 75. Terus naik kan, tapi sempat turun. Dan sekarang udah mulai naik lagi. Kalau kita lihat Matic per BDC ini masih bottom banget. Dibandingkan ada misalnya. Atau udah mulai naik kan. Bottomnya kan di sini, di area sini kemarin. Apalagi kita bandingkan dengan DOT. Nah, DOT ini membentuk bull flag. Kalau dia jebol resist di sini, maka targetnya kalau target itu kayak gini, dihitung dari support pertama terus tarik ke bull flag di bagian resistnya, kita geser ketemunya di 64.000 kalau dia breakout ke atas. Entah kenapa aku feeling DOT ini bakal jadi seperti Ripple FOMO-nya nanti. Jadi Ripple gak apa lah rugi, yang penting DOT untung. Itulah pentingnya diversifikasi aset. Jadi jangan terlalu all in. Bahkan DOT sendiri aku invest cuma 1% dari aset. Sekarang udah naik 2 kali lipat. Udah 2% dari aset sekarang. DOT. Terus kemarin tuh ada yang ngikutin aku beli Pulse. Polkadot. Jadi Polkadot ini kayak ibaratnya anak perusahaan dari Polkadot. Jadi kalau Polkadot naik, dia naik. Naik 39% ya hari ini. Gila. Nah, kenapa koin seperti ini itu naiknya cepat? Karena dia market cap-nya masih kecil. Tadi ingat ya market cap apa? Dia masih 77 juta market cap dolar. Dan dia easy to pump. Apalagi dia belum listing di Binance. Lain yang belum listing di Binance dan ketika dia umum listing di Binance, naiknya lebih tinggi lagi. Karena asumsinya demand-nya makin banyak. Terus kemarin aku juga invest di seed ini juga Polkadot ecosystem sama kayak Polkastarter. Dan dia juga belum listing Binance. Jadi koin yang belum listing Binance dan koin yang belum listing dan sudah listing itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya kalau udah listing dia kalau asisten pasti di pump, cuma nggak naik-naik banget. Tapi kalau kelebihan koin yang belum di listing adalah ketika di listing dia naiknya lebih tinggi. Aku kasih contoh YFI.
Yang baru gabung jangan lupa di-mute karena bocor. YFI sebelum di listing harganya 0,09. Kita jangkepin 0,1 lah. Ini belum listing di Binance. Di Binance listing kalau nggak salah area sini deh. Jadi dia sebelum di listing sampai di listing tinggal di blow off topnya dia naik ke 3,7 Bitcoin. Berarti dia naik 37 kali lipat. Bayangin kalian cuma naruh uang 1 juta dan koin pilihan kalian kebenaran pas menjadi koin the next top 100. Uang kalian bisa naik 30 sampai 50 kali lipat. Iya. Cuma koin-koin gorengan aku gak rekomendasiin banyak. Aku sendiri beli antara 500 sampai 1 juta, maksimal 1.500.000. Nih. Oh, di sini di listingnya 0,5 pas 0,5 11 Agustus. Nah, di sinilah listing Binance. Wah, emang ketika listing Binance baru pumpnya lebih besar sih, emang tak akui. The power of Binance. Nah, kan yang susah itu cari koin-koin the next GFA itu yang susah. Makanya aku sebar. Salah satunya di Polkadot Starter dengan prediksiku Polkadot ekosistem menjadi hype di all-season kali ini. Polkadot Starter, si Pala itu juga Polkadot ekosistem. Wow, naik 30% hari ini. Benar. Oh, kan aku sempat share itu kemarin aku mau beli Pala. Kan dia termasuk Polkadot ekosistem. Kita lihat webnya. Nah, kalau per koin itu analisisnya per kripto itu gak enaknya analisisnya per web beda-beda. Jadi harus bukain satu-satu. Wah, ada keterangan ya kok dia Polkadot ekosistem. Coba sit. Oh, tetap nggak rekomendasi ini kalian beli jumlah banyak. Cuma kalau simpenan gorengan 1% dari aset nggak masalah lah. Nih, contoh sit. Powered by NFT and DeFi, enabling all gamer to make money of their skill, built on Polkadot. Terus tahu nggak sih kalian Sushi kemarin naik itu gara-gara apa? Sushi kemarin naik gara-gara itu karena dia masuk ke Polkadot ekosistem. Jadi aku orang sebagai dev nggak peduli mau pakai blockchain apa, mau pakai ETH, DOT, ADA, TRX, Binance Chain. Yang penting dia nggak peduli pakai blockchain apa, yang penting ada blockchain yang kompatibel dengan proyek dia. Jadi misal DOT ternyata lebih kompatibel dengan proyekku, ya udah pakai DOT. Oh ternyata ETH lebih kompatibel dengan proyekku juga, ya udah pakai duanya digabung. Dan Susi kemarin barusan gabung ke Polkadot ekosistem. Kok malah ini yang keluar? Apaan sih?
Nggak ada. Nah, ini loh. Akhirnya ketemu. Jadi yang kemarin buat harga Sushi naik adalah Sushi Roadmap for 2021 Rival Integration with Polkadot. 9 Januari berita ini diluncurkan. Kita tarik mana 9 Januari. Nah, 9 Januari diluncurkan, setelah itu harga sushi mulai naik. Ya, walaupun sebenarnya naiknya secara teknikal, tapi secara fundamental ya karena Polkadot tadi, karena dia mau join ke Polkadot ekosistem. Kita lihat webnya Polkastarter. Decentralize the way your ideas raise capital. Be the first to join Polkastarter, a protocol built on cross-chain, token post and auction. Decentralized and internal environment based on Polkadot. Jadi Polkadot ini sebagai hal yang seksi kalau di dunia kripto, debat pom-pom. Bank alt season sekarang berakhir di bulan berapa? Polkastarter bagusnya dibeli tanggal berapa untuk saat ini? Nah ini berhubung BTC Doti lagi naik, cicil aja tuh, coba beli 500.000, 200.000, 300.000. Dikit-dikit aja. Alt season sekarang berakhir bulan apa ya? Takutnya kelupaan TP. Nanti aku pasti calling kok kalau udah mulai berhenti alt season. Sama kayak kemarin waktu BTC Doti mungkin alt season itu 1-2 bulan. Jadi kalau mulai akhir Januari, selesainya mungkin akhir Maret. Melek. Deket satu sih kira-kira kapan? Kapan ya? Gak tahu aku. 60 satoshi lah minimal. Jangan berharap 100 satoshi itu. 100 satoshi itu bonus. Masalahnya sekarang itu lagi banyak altcoin juga, jadi fokus orang-orang juga terpecah secara nggak langsung. Bang, kalau pakai wallet MetaMask untuk beli koin yang mau listing minimal diisi berapa itu? Nggak ada minimal. Di mana MetaMask nggak ada minimal. Mbak Yu itu siapa sih, Rek? Nah, kayak kemarin kan aku udah wanti-wanti ini all season guys, all season. Karena secara teknikal makro dia udah nyentuh resist. Dan teknikal short term jangka pendek ini juga membentuk head and shoulder. Tuh BTC tadi dibanting lagi kan. Dibilangin. Sekarang tuh kalau nah itu buat nyicil aja kalian, jangan panik. Jangan malah CL altcoin, orang baru mulai alt season malah CL. Justru tambahin dikit-dikit aja. Oh alah, yang ngeramal-ngeramal itu. Iya ya, pernah lihat aku. Bang Fajar mau nanya dong. Iya ya.
Kalau di season kedua berarti kita yang main di Binance, kita swapnya ke USDT ya Mas ya? Iya, di sini kedua kita swap di fiat. Karena habis itu market crash Oh, oke oke. sampai Masih maksudnya. 80%. Minus 80%. Nanti itu pertanyaannya ke Tunggu kan? Lu mau nanya kalau Yang sini minus kira-kira 80% itu ada yang tanya? Yang minus 80% tuh sampai bulan tahun berapa, Bang? Setahun biasanya turunnya. Ini ya aku patokannya Bitcoin mesti. Semua itu muaranya di Bitcoin. Kalau Bitcoin turun ya semua altcoin turun. Nih, setelah bulanan pertama Bitcoin turun 80% selama 1 tahun. Terus ini bulanan kedua sih. Ini bulanan pertama. Bitcoin turun selama 1 tahun 80%. Bang mau nanya kalau alt season kira-kira kalau scalping BTC itu presentasinya untung yang daily apa yang bulanan ya Bang? Kalau alt season dan kalian masih pemula, mending alt season itu sebenarnya kesempatan untuk ngumpulin Bitcoin lebih banyak. Entah itu dari trading altcoin maupun menabung. Jadi selama alt season Bitcoin akan sideways, akan datar. Seperti di sini. Di alt season sebelumnya di Juni kan tadi Juni. Nih, Bitcoin itu datar. Dari Mei ke sini 2 bulan alt season dan Bitcoin lempeng datar. Jadi kalau scalping silakan karena Bitcoin lagi datar. Mas kalau GRT dia kan sempat naik banyak lah, stimulusnya karena apa? Penyebabnya karena apa mungkin ya, bukan stimulusnya karena apa? Karena stimulus ekonomi itu printing money yang dimaksud. Jadi Bitcoin karena stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi adalah mencetak uang. Mencetak uang karena apa? Karena negara lagi butuh utang. Nah, utang dicetak dan uang dicetak berdasarkan utang. Bukan berdasarkan emas yang ditimbun. Itu masih salah persepsi orang-orang. Oh ya, GRT naik karena apa? GRT naik karena ini. Kemarin ya ikut ya. Karena kemarin aku bahas deh. Ini kalian baca-baca aja. GRT naik karena dia itu kompetitor dari Chainlink. Jadi kayak contohnya sekarang lagi hype saham obat Kimia Farma naik, maka saham-saham obat yang kecil-kecil yang mikro-mikro juga ikut naik. Sekarang lagi hype Chainlink, ya koin yang use case-nya bersama dengan Chainlink, dia akan ikut naik kayak GRT. Bang mau lift Bang, makasih Bang. Oke. Udah malam soalnya. Iya. Dan ini udah sesi tanya jawab kok. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi lah karena ini udah terlalu malam. Karena tadi kan awalnya kita bahas dari basic banget karena banyak yang masih pemula. Jadi takutnya kita bahas yang expert tapi yang pemula belum bisa main, belum tahu, belum paham caranya. Jadi kan kasihan. Makanya aku bahas di awal basic dulu. Bang Fajar. Ini recordnya aku mau tekan dulu.